Baik saudara, selamat pagi semuanya. Dia Allah kita yang luar biasa. Ya. Ketika Abraham dipilih Tuhan menjadi pahlawan iman, sejak zaman Abraham lah ada warisan. Mulai ada warisan, ada yang diwariskan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Abraham itu diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Allah dalam segala hal. Saudara baca ayatnya, ya cari sendiri. Ada ayat yang mengatakan bahwa Allah memberkati Abraham dalam segala hal. Lalu Abraham memberikan kepada Ishak itu warisan. Tapi kepada anak-anak yang lain pemberian-pemberian. Jadi hanya kepada anak perjanjian. Karena Ishak adalah anak perjanjian. Hanya kepada anak perjanjianlah warisan itu akan diturunkan. Tetapi yang bukan anak perjanjian hanya akan menerima pemberian-pemberian. Apa bedanya? Ishak menerima warisan. Artinya yang diwarisi bukan hanya harta benda saja. Tetapi semua janji, semua firman yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Dan belum pernah terjadi dalam hidup Abraham. Itu dimiliki juga oleh Ishak. Itu sebabnya Ishak bukan memiliki kehidupan yang masa kini saja, tetapi juga memiliki kehidupan yang masa akan datang. Sehingga ketika kelaparan datang, dia tidak ikut kelaparan. Kekeringan datang, dia tidak ikut kekeringan. Dia memiliki kehidupan sendiri karena dia menerima warisan. Oh, betapa luar biasanya kalau saudara menerima warisan, engkau tidak pernah bisa diganggu, tidak pernah bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Musim boleh datang silih berganti dalam dunia ini. Tetapi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan hanya ada satu musim, yaitu musim kelimpahan. Karena Yesus datang di dalam hidup kita untuk memberikan kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kalau Tuhan sudah berfirman seperti ini, artinya firman ini pasti terjadi dalam setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada firman-Nya. Firman pasti digenapi karena firman harus melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga dunia ini harus mengikuti apa yang firman Tuhan itu sudah dilepaskan. Dunia, ada waktunya kita akan melihat dunia ini tidak bisa bergerak semaunya. Tapi dunia ini akan bergerak sesuai dengan firman yang sudah dilepaskan. Dalam hidup kita, kita akan melihat firman akan terjadi. Sesuai dengan firman yang kita terima, itu yang terjadi dalam hidup kita. Sesuai dengan firman yang kita percayai, itu yang terjadi dalam hidup kita. Karena warisan sudah diberikan kepada kita. Kita adalah keturunan Abraham. Kita yang menerima warisan. Kita bukan keturunan Adam lagi yang menerima warisan dosa. Tapi kita adalah keturunan Abraham yang menerima warisan janji dan firman Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah berpikir segala sesuatu itu mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi engkau dan saya tidak ada yang mustahil. Bagi saudara semua tidak ada yang mustahil. Karena firman harus mencapai penggenapannya. Tidak bisa tidak. Itu pasti. Itu sebabnya ketika Ishak hidup, ya, dia hidup bukan dari tangannya saja. Bukan dari kerja kerasnya saja. Tapi dia hidup dari firman. Bahkan firmannya ada firman yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Karena ketika Allah berfirman kepada Ishak, Allah itu berkata, aku akan memberkatimu karena Abraham. Saudara tahukah saudara? Ketika saudara memiliki bapa rohani, saudara akan diberkati karena bapakmu. Dan gimana dengan kitanya? Kalau saudara mendapatkan firman, saudara akan diberkati karena firman yang saudara terima itu juga. Jadi harusnya kehidupan saudara itu berkali-kali lipat. Karena firman Tuhan kepada Bapa diberikan juga kepadamu. Dan firman kepadamu menjadi milikmu. Ingat, kalau firman ada di dalam kita, itu modal yang sangat cukup. Itu modal yang sangat cukup. Karena kalau kita mau hidup melompat secara signifikan, maka hanya firman yang bisa melakukannya. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa melakukannya.
Dua unsur ini yang akan bisa melakukannya, Roh Kudus dan firman. Dan dua unsur ini yang sudah diberikan oleh Bapa di sorga kepada kita. Haleluya. Artinya Bapa di sorga mau kehidupan kita naik secara signifikan. Bukan naiknya satu trap lagi, ya, satu anak tangga lagi, bukan. Tapi satu lantai ke lantai yang lain. Jadi naiknya signifikan. Bukan anak tangga yang satu ke anak tangga yang kedua. Itu masih di lantai yang sama. Untuk mencapai lantai berikutnya itu lama. Tapi sekarang sudah tiba waktunya Tuhan akan mempercepat semuanya. Engkau tidak menapaki anak tangga lagi. Engkau langsung menapaki lantai. Dari lantai 1 ke lantai 2. Habis itu naik lagi lantai 3. Jadi bukan anak tangga 1, anak tangga 2. Ada percepatan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena engkau menerima warisan. Berbahagialah saudara yang memiliki bapa, karena engkau menerima warisan. Karena orang yang tidak memiliki bapa tidak ada warisan. Apa yang mau diwariskan? Tapi Abraham memberikan warisan kepada Ishak. Dan Ishak menikmatinya. Walaupun Abrahamnya sudah tidak ada, Ishak tetap menikmatinya. Itulah kekuatan sebuah warisan. Ketika Abraham ada, Ishak menikmati warisan itu. Ketika Abraham tidak ada, Ishak juga tetap menikmati warisan itu. Kekayaan yang diberikan kepada Abraham diberikan juga kepada Ishak. Ya, lalu Ishak memberkati anaknya karena Ishak juga harus mewariskan kepada anaknya. Seorang bapak yang baik adalah seorang anak yang baik. Lah, seorang bapak yang baik tapi jadi anaknya nggak baik. Ini kebaikan bapaknya nanti dipertanyakan. Ini waktu jadi anak nggak baik, jadi bapak kok baik? Bisa dipertanyakan hatinya bagaimana. Tapi sudah tiba waktunya. Seorang bapak yang baik adalah berasal dari anak yang baik. Jadi dia tahu kehidupan seorang anak. Ya. Nah, kita lihat sekarang dari Ishak diwariskan kepada Yakub. Nah, kenapa kepada Yakub? Kita baca dulu Ibrani 11 ayat yang ke-20. Ibrani 11 ayat yang ke-20. Maka karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman. Jadi dikatakan karena iman. Ishak memberkati Yakub dan Esau. Kenapa yang disebut Yakub terlebih dahulu? Padahal Yakub bukan anak sulung. Ya. Warisan kepada anak sulung itu 2 kali lipat. Ya. Jadi anak yang di luar anak yang sulung itu bukan 2 kali lipat. Nah, seharusnya kita adalah anak sulung. Kita berhak mendapatkan warisan yang 2 kali lipat. Nah, waktu Ishak memberkati Yakub. Nah, kalau kita perhatikan, kan di situ Ishak matanya sudah tidak kelihatan. Memang dikatakan Yakub itu menipu Ishak. Dia berperan seolah-olah dia adalah Esau. Tapi saudara harus perhatikan apa yang didoakan oleh Yakub. Kalau saudara baca ayatnya dari kitab Kejadian, ya saudara nanti cari. Saya mau saudara mencari nanti ketika Ishak memberkati Yakub. Perhatikan. Waktu Ishak memberkati Yakub, seandainya Yakub menipu, sebenarnya tidak bisa juga. Ya. Tapi ini masalahnya, kok sampai bisa itu terjadi? Perhatikan ketika Ishak memberkati Yakub, tidak ada nama Esau di situ. Padahal seharusnya ada nama Esau kan? Karena Yakub berperan sebagai Esau. Tapi tidak ada nama Esau. Tidak disebutkan nama. Kalau saudara memperhatikan ketika Yakub memberkati anak-anaknya, semua disebut. Ruben disebut, Simeon, Lewi, semua disebut. Anak-anaknya disebut. Tetapi kenapa bisa terjadi sedemikian? Nah, kalau kita perhatikan, itu sudah dinubuatkan
Kejadian 25, ya Kejadian 25, ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Perhatikan firman Tuhan kepadanya. 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini saudara, ini sudah dinubuatkan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba dari anak yang muda. Artinya akan terjadi pergantian. Yang anak yang muda ini menjadi anak yang sulung, menerima warisan sebagai anak sulung, tapi anak sulung itu menjadi hamba dari anak yang muda. Ini nubuatan. Nah, perhatikan, nubuatan pasti terjadi. Ternyata yang keluarkan Esau itu anak sulung. Yakub itu yang bukan anak sulung. Harusnya yang mendapatkan warisan, yang melanjutkan tongkat estafet adalah Esau. Tetapi yang bergumul dengan firman, yang bergumul dengan Tuhan adalah Yakub. Itu sebabnya warisan diberikan kepada Yakub. Tuhan yang mengetahui masa lalu, Tuhan mengetahui masa kini, dan Tuhan juga mengetahui masa depan. Jadi dia tahu masa depannya. Yang akan mewarisi tongkat estafet pahlawan iman dari Yakub adalah dari Ishak adalah Yakub, bukan Esau. Jadi kalau dibilang itu karena Yakubnya menipu, itu yang terjadinya, itu faktanya. Tetapi di dalam roh Tuhan tahu. Ketika nubuatan itu terjadi, maka segala sesuatu akan terjadi mengikuti apa yang dinubuatkan. Kenapa Esau harus menjual hak kesulungannya kepada Yakub? Demi sepiring bubur kacang merah. Karena Esau menganggap remeh hak kesulungan. Saudara sebagai anak dari seorang bapak rohani, jangan menganggap remeh warisanmu. Hak kesulungan itu bicara tentang warisan. Jangan menganggap remeh warisanmu. Karena warisanmu itu bukan berasal dari bapakmu saja, tetapi berasal dari Bapa di sorga. Ketika nubuatan ini terjadi, sudah dilepaskan, maka semua fakta harus mengikuti nubuatan ini. Caranya, ya Yakub nipu Esau lah, nipu Ishak juga, tapi ini yang saya tahu. Ketika Ishak mendoakan Yakub, perhatikan, Yakub sudah berkata, Ishak sudah berkata, ini kalau bulunya bulu Esau, tapi ngomongannya ngomongan Yakub. Artinya dia tahu ini enggak 100% Esau. Tapi kenapa dilepaskan juga? Karena Tuhan. Karena Tuhan yang mendorong Ishak untuk memberkati, tetap memberkati. Karena kalau kita lihat, Ishak itu bukan orang yang punya hubungan jauh dari Tuhan, tapi dia punya hubungan yang dekat. Dia yang mewarisi iman Abraham. Ya. Nah, Ishak tahu di dalam roh. Tapi Tuhan mendorong Ishak untuk tetap memberikan berkatnya. Makanya ketika Ishak memberkati, tidak disebutkan nama. Tidak disebutkan Esau, tidak disebutkan Yakub. Kalau kita perhatikan, Yakub ketika ada di tanah Goshen, itu dia mau meninggal, itu yang diberkati itu semuanya pokoknya ada namanya. Seandainya tidak ada namanya, nah kita lihat waktu Yakub memberkati anak Yusuf, ya.
Kita lihat dulu Ibrani 11 ayat 21-nya. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada tongkatnya. Jadi perhatikan ketika hampir waktunya akan mati dan matanya sudah tidak kelihatan. Jadi ini sama seperti Ishak. Matanya hampir tidak kelihatan. Sekarang kita lihat di dalam kitab Kejadiannya. Kejadian 48. Ya, Kejadian 48. Ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Israel itu Yakub, lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya. Ini yang ditarik adalah anaknya. Dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Nah, perhatikan, Manasye adalah anak sulung, Efraim anak bungsu. Ya, jadi makanya Efraim dipegang oleh Yusuf dengan tangan kanannya, karena itu akan ada di tangan kirinya Yakub. Manasye dipegang pakai tangan kirinya karena itu akan ada di tangan kanan Yakub. Anak sulung harus ditumpangkan tangan memakai tangan kanan. Ya. Lalu ayat yang ke-14, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Matanya sudah tidak bisa melihat yang mana Manasye, yang mana Efraim. Tetapi Yakub punya Tuhan di dalam hidupnya. Jadi dia menyilangkan tangannya. Jadi yang di kiri dia pakai tangan kanan. Yang di kanan dia pakai tangan kiri. Nah, lalu ayat 15. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf katanya. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Artinya berkat Abraham turun kepada keturunan Yusuf. Lalu ayat yang 17, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Lalu katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Jadi dibenerin sama Yusuf. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Jadi saudara, ketika Yakub memberkati anak-anaknya Yusuf, dia tahu. Walaupun matanya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dia tahu. Di dalamnya ada roh Allah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Ishak ketika memberkati Yakub. Memang secara fakta matanya sudah tidak bisa melihat. Tetapi di dalam roh, dia tahu Roh Kudus mendorong dia untuk tetap memberkati. Itu sebabnya dia memberkati Yakub tanpa disebut namanya. Padahal untuk anak-anak Yakub
Yakub memberkati setiap orang. Ruben, Simeon, Lewi, Gad, ya, Asyir, sampai Yusuf, Benyamin, disebut semua namanya. Jelas bagiannya. Tetapi ketika Ishak memberkati Yakub, itu tidak disebut namanya. Perhatikan ketika Nuh memberkati anak-anaknya, disebutkan Sem. Jadi apa? Ham malah dikutuk. Ya. Yafet, tapi semua disebut. Tapi ketika kepada Yakub, Ishak tidak menyebut namanya. Artinya, warisan yang seharusnya untuk Esau itu jatuh kepada Yakub. Kalau ada nubuatan pasti terjadi. Karena dunia harus mengikuti nubuatan yang sudah dilepaskan. Kalau saudara sudah menerima nubuatan, itu bukan karena kekuatanmu yang membuat itu terjadi. Tetapi seluruh alam itu harus terjadi sesuai dengan nubuatan itu. Karena Tuhan membackup firman-Nya. Tuhan melindungi firman-Nya. Jadi kalau saudara dinubuatkan lalu terjadi, saudara nggak usah heran. Itu bukan karena kekuatan tanganmu, tapi itu karena roh Tuhan yang bekerja di dalam nubuatan itu, di dalam firman itu. Itu sebabnya firman yang kita terima adalah firman yang penuh dengan kuasa, firman yang berkuasa. Ya, jadi kita tahu Yakub menerima tongkat estafet dari Ishak bukan karena dia menipu. Tetapi karena memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saya percaya kalau saudara menerima firman, hidup di dalam firman. Karena dalam kehidupan Yakub dia bergumul dengan firman dan dia menang. Dia tidak melepaskan firman. Perhatikan ketika Yakub bergumul. Sebelum orang itu pergi, dipegang kuat-kuat. Itu yang harus kita lakukan terhadap firman. Kita pegang kuat-kuat sampai apa? Sampai firman benar-benar memberkati kita. Firman itu digenapi, memberkati kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Yakub. Sehingga Yakub menjadi pahlawan iman juga. Tapi dia penipu masa lalu. Masa lalu Yakub tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu memperhitungkan masa kini dan masa depan. Masa lalumu mau seperti apa? Tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau engkau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Nah, engkau harus hidup dalam pertobatanmu. Bukan engkau hidup dalam dosa lagi. Artinya pertobatanmu itu enggak penuh. Nah, kalau engkau hidup dalam dosa lagi, itu pertobatannya kan dipertanyakan. Tapi engkau harus bertobat secara penuh. Supaya apa? Engkau menjadi rekan kerjanya Allah. Karena engkau sudah diangkat menjadi anak Allah. Sama seperti seorang anak ketika menjadi warga biasa. Dia mungkin melakukan hal-hal seperti warga biasa. Tapi ketika dia diangkat menjadi anak seorang raja, dia harus meninggalkan kehidupan lamanya. Demikianlah orang yang bertobat. Ya, dulu dia menjadi anak dari dunia ini. Dia melakukan segala dosa. Tapi ketika diangkat menjadi anak raja, nah kehidupan lamanya harus diubahkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kita mesti punya pikiran yang baru. Karena dosa itu pertama-tama datangnya di pikiran. Pikiran kita harus diperbaharui. Harus penuh dengan firman. Sehingga kita menjadi baru. Ya. Kehidupan lama Yakub tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika dia mau menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati dia. Itu sebabnya Yakub diberikan identitas yang baru. Maksudnya apa? Kehidupan lamanya jadi tidak ada lagi. Dia bukan penipu lagi. Yakub artinya penipu. Diubah. Kita baca dulu Kejadian 35. Kejadian 35 ayat 9
Kejadian 35 ayat 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi, firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa. Bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Dah, sampai di situ saja. Nah, perhatikan identitas Yakub diubahkan. Sekarang engkau bukan lagi Yakub, tapi Israel. Nah, ketika dalam Kejadian 35 ini Allah berfirman kepada Yakub, ini adalah mengestabliskan. Karena nama Israel itu sudah diberikan ketika Yakub bergumul dengan seseorang, yang dikatakan dengan seseorang yang sampai pangkal pahanya terpelecok. Saudara tahu ya, itu di dalam pasal-pasal sebelumnya, itu sudah dikatakan, engkau bukan lagi Yakub, tapi Israel. Tetapi saat itu belum diestabliskan. Nah, sekarang Tuhan secara resmi berkata kepada Yakub, engkau bukan lagi Yakub, engkau bukan lagi penipu. Tapi engkau adalah Israel. Israel artinya pangeran Allah. Putra Allah. Artinya kehidupanmu sebagai penipu itu kehidupan lama. Engkau tidak hidup di dalamnya lagi. Keluar dari kehidupan lamamu. Sekarang engkau menjadi pangeran Allah. Israel, pangeran Allah. Banyak penafsiran artinya Israel apa. Tetapi saya mau mengambil yang satu ini aja. Yaitu pangeran Allah. Dia menjadi pangeran Allah. Artinya apa? Kehidupan Allah ada di dalamnya. Ketika kehidupan Allah ada di dalamnya. Perhatikan. Semua warisan yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Kepada Ishak. Diturunkan kepada Yakub. Kalau engkau sebagai seorang anak. Engkau akan menerima warisan. Bukan hanya warisan harta benda saja, tetapi warisan iman. Bukan berkat secara jasmani saja, tetapi berkat rohani. Yakub mewarisi imannya Abraham dan Ishak. Itu sebabnya orang Israel, bangsa Israel mengenal Tuhannya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Pengenalan Yakub akan Tuhan itu sama seperti pengenalannya Abraham dan Ishak kepada Tuhan. Dia mengenali Tuhan sama, secara sama. Ya, dia mengenali Tuhan sama. Ini Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati, Allah yang bisa membangkitkan orang yang mati. Allah yang menyediakan. Dan semua berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan Ishak diturunkan kepada Yakub. Yakub tidak pernah kekurangan. Haleluya. Dan kalau kita lihat ketika Yakub sudah mendapatkan identitas yang baru. Firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi satu bangsa. Dan benar saudara. Yakub setelah berganti nama jadi Israel, anak-anaknya ada 12. 12 nama anaknya itu menjadi suku. Menjadi suku. Lalu ketika suku ini disatukan menjadi bangsa. Ada satu bangsa. Dan Abraham sudah ditetapkan Tuhan menjadi bapa bangsa-bangsa. Bangsa Israel hanya satu. Tetapi firman Tuhan katakan di kitab Galatia bahwa kita pun adalah keturunan Abraham. Kita bukan bangsa Israel. Artinya Abraham menjadi bapa bangsa-bangsa. Apa yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak, pasti akan terjadi. Pastikan kita hidup sebagai pahlawan iman. Karena warisan ini akan diberikan kepada orang yang beriman. Pada orang yang percaya. Israel menerima kembali
Ishak menerima warisan dari Abraham. Yakub menerima warisan dari Abraham dan Ishak. Oh, haleluya. Itu sebabnya seharusnya generasi demi generasi yang dilahirkan, generasi yang baru harusnya lebih baik daripada generasi sebelumnya. Jadi bukan hanya di dalam otaknya saja, tetapi di dalam rohnya, dalam imannya. Itu sebabnya saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau engkau ada di dalam generasi yang sekarang ini, bangkitlah di dalam Tuhan. Raih warisanmu, terima warisanmu, ambil warisanmu di dalam Tuhan. Dan mulai bangkit bagi kota ini, bangkit bagi bangsa ini. Karena Tuhan mau memakai engkau. Engkau harus keluar dari zona nyamanmu. Izinkan Tuhan membentuk engkau, sehingga engkau berada di dalam tangan Tuhan. Dan engkau siap dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan kota dan mempengaruhi masa depan bangsa. Generasi ini harus diselamatkan. Saudara yang ada dalam generasi ini, ayo bangkit bersama-sama. Selamatkan generasi ini. Gadget bukan Tuhanmu. Harus kembali kepada Tuhanmu yang sebenarnya. Mamon bukan Tuhanmu. Harus kembali kepada Tuhan yang sebenarnya. Kita harus memposisikan Tuhan di posisi yang seharusnya. Bukan orang lain, bukan benda lain. Tapi Tuhan harus ada di posisinya. Karena hanya Tuhan yang bisa mengangkat kita ke posisi yang lebih tinggi. Dia Allah kita yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia Allah kita yang tidak pernah meninggalkan firman-Nya begitu saja. Dia bertanggung jawab atas penggenapan firman di dalam hidup kita. Itu sebab kalau engkau bangkit di dalam Tuhan, maka firman yang dilepaskan dalam hidupmu akan digenapi dalam hidupmu. Dan engkau akan mulai melihat ada tanda-tanda heran, ada mujizat-mujizat yang baru terjadi di dalam hidupmu dan terjadi melalui hidupmu. Karena Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Allahmu adalah Allah yang tidak mustahil. Allah yang sanggup mengatasi segala kemustahilan. Ketika Allah berfirman, penggenapannya sudah disediakan. Ketika engkau siap menerimanya, maka penggenapannya akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Pasti terjadi. Semua pahlawan iman bisa melihat ke masa depan. Ishak melihat ke masa depan. Itu sebabnya dia memberkati Yakub. Yakub melihat kepada masa depan. Dia memberkati Efraim dan Manasye, bukan Manasye dan Efraim. Kita harus tahu, pahlawan iman selalu bisa melihat ke depan. Jauh ke depan, kita tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Dan ketika kita tahu, maka bersiaplah. Karena penggenapan firman akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Jangan pernah melihat fakta. Saya udah dengar firman, tapi kok nggak terjadi. Jangan lihat fakta. Firman pasti terjadi. Semua pahlawan iman yang memiliki iman, tidak semua janji itu terjadi dalam hidup mereka. Tetapi itu terjadi dalam keturunan mereka, dalam hidup keturunan mereka. Oh, haleluya. Lihat Yusuf. Karena Yusuf yang melanjutkan tongkat estafet dari Yakub. Ya. Yusuf menerima penggenapan firman Tuhan kepada Abraham. Haleluya. Lihat Kejadian 41. Ayat 37. Kejadian 41 ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu.
Selanjutnya, Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu, Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya lah kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Perhatikan, warisan yang Yusuf terima bukan hanya dari Yakub saja, tapi dari Abraham, dari Ishak, dan juga dari Yakub. Yusuf menerima. Karena firman Tuhan berkata kepada Abraham, "Olehmu." Kita baca Kejadian 12-nya. Saya menangkap kok kayak ada nggak percaya gitu. Ya. Jadi Kejadian 12 ayat yang ketiga. "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Saudara tahu ketika Yusuf jadi penguasa di Mesir, seluruh dunia kelaparan. Termasuk di Mesir. Tetapi di Mesir, karena ada Yusuf, maka Mesir tidak jadi kelaparan. Saudara, keberadaan seorang benar itu menentukan nasib satu bangsa. Di mana kita berada itu menentukan nasib bangsa itu. Yusuf bukan orang Mesir. Yusuf orang Ibrani, Yusuf orang Israel. Tapi ada di Mesir. Nah, perlakuan orang Mesir kepada orang Ibrani itu memandang rendah. Jadi orang Ibrani itu dipandang rendah. Makanya ketika Yusuf sampai ke Mesir itu menjadi budak. Karena dipandang rendah. Menjadi budak. Tetapi yang menjadi budak ini ketika sampai di tanah Mesir, di tangan Tuhan, bisa menjadi penguasa. Dan kekuasaannya ini nggak main-main. Tidak boleh seorang pun bergerak. Ini kekuasaan yang saya pikir ini kekuasaan yang gila-gilaan. Tidak seorang pun boleh bergerak di tanah Mesir tanpa seizin Yusuf. Jadi bisa bayangkan orang kalau mau keluar rumah mesti minta izin dulu sama Yusuf. Boleh nggak? Kalau Yusuf bilang nggak boleh keluar rumah, itu nggak boleh keluar rumah. Yusuf tinggal keluarin kertas, dia tulis, dia meterai. Karena cincin meterai Fir'aun sudah ada di tangan Yusuf. Dia menjadi kekuasaan yang tertinggi. Fir'aun itu seperti cuma melihat saja. Tapi semuanya yang menggerakkan adalah Yusuf. Jadi Yusuf tinggal keluarin surat, dia meterai, udah orang tidak boleh keluar rumah. Seorang pun tidak boleh bergerak kalau tidak diizinkan oleh Yusuf. Bisa bayangkan, ayo semua menjadi patung dulu. Kalau Yusuf bilang boleh bergerak, baru bergerak. Ini kekuasaannya seperti apa? Pemerintah saja tidak seperti itu. Saudara bergerak kan bebas. Tapi kalau Yusuf mau iseng, semua tidur harus tengkurap. Itu harus tengkurap, nggak boleh bergerak. Kalau Yusuf iseng orangnya. Dan dia tinggal tulis di kertas, dia meterai dengan cincinnya. Jadi itu saudara. Semua orang harus puasa. Mesti puasa itu. Kekuasaannya demikian besar. Tapi prosesnya, prosesnya lumayan besar juga. Kalau kita bisa lulus dari prosesnya, maka janji Tuhan akan digenapi.
Ini kan janji Tuhan kepada Abraham. Kok bisa sih sampai kepada Yusuf? Karena gini saudara. Ketika firman Tuhan dilepaskan, maka penggenapannya itu sudah ada di depan kita. Kalau kita ada di track yang benar, maka kita akan menjumpai penggenapan firman. Yang jadi masalah kalau tracknya beda. Kita salah jalan. Ya gimana kita mau berjumpa? Berkatnya disediakan di lintasan nomor 5. Kita dari 5 bergeser ke lintasan 4. Lama-lama bergeser lagi ke lintasan 3. Makin jauh dari berkat. Tapi berkat Tuhan selalu ada. Makanya kita harus pastikan kita ada di track yang benar. Kalau udah tahu, ya saya pernah nggak benar, ya balik lagi dong. Jangan udah ya saya nggak benar, udah dah tanggung. Ya nggak dapat saudara. Tapi balik lagi ketika saudara balik di depan sana. Oh haleluya, saudara tinggal melangkah saja di dalam firman. Saudara tinggal melangkah saja di dalam iman. Maka semua penggenapan janji, semua penggenapan firman sudah menantimu. Bukan engkau yang menantikan, tetapi berkat Tuhan. Penggenapan firman itu yang menantikanmu di depan sana. Dalam kehidupan Abraham belum terjadi. Dalam kehidupan Ishak belum terjadi. Dalam kehidupan Yakub belum terjadi. Dalam kehidupan Yusuf terjadi. Karena firman Tuhan pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Firman Tuhan pasti terjadi. Kalau engkau adalah generasi Yusuf, maka engkaulah yang menerima penggenapan janji. Kalau engkau adalah Joseph generation, maka engkaulah yang menerima penggenapan janji. Engkaulah yang menerima penggenapan firman. Dan firman tidak akan berlalu begitu saja. Firman pasti akan mencapai penggenapannya. Digenapi dalam hidup Yusuf. Seluruh kaum di muka bumi mendapat berkat dalam zaman Yusuf. Seluruh dunia saat itu kelaparan. Siapa yang mereka cari? Mereka cari Yusuf. Karena gandum di Mesir sedemikian banyak. Karena Yusuf diberikan ide yang brilian oleh Tuhan untuk bisa menampung semua gandum itu pada musim kelimpahan. Sehingga pada musim kelaparan, gandum itu tetap ada. Saudara dengar, kalau engkau orang benarnya, kalau engkau orang percayanya, di musim kelaparan pun, kita bukan ikut kelaparan, tetapi kita yang bisa memberi makan orang-orang yang lapar. Kalau kita hidup di dalam firman, kita hidup di dalam iman, maka kita akan memberi makan orang-orang yang kelaparan. Yusuf tidak ikut kelaparan, tapi justru dia yang memberikan makan orang-orang yang lapar. Seluruh dunia saat itu harus datang ke Mesir. Dan ketika datang ke Mesir, kalau mereka mau membeli gandum, semua orang akan berkata, ngomong dulu sama Yusuf. Kalau Yusuf nggak izinkan, saya nggak bisa kasih. Ketakutan begitu melanda di Mesir. Bukan takut karena Yusuf arogan, tetapi karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Karena roh Allah yang ada di dalam hidup Yusuf. Mereka merasa segan terhadap Yusuf. Itu sebabnya. Kenapa orang-orang harus bertemu dengan Yusuf. Termasuk saudara-saudaranya. Mereka datang ke Mesir. Dari Kanaan mereka datang ke Mesir. Apa yang mereka mau lakukan? Mereka mau beli gandum. Dan dibawa kemana oleh orang-orang Mesir? Dibawa kepada Yusuf. Karena Yusuflah yang menentukan mereka harus menerima gandum atau tidak. Itu kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf. Fir'aun hanya perantara saja. Tapi Tuhan yang memberikan itu kepada Yusuf. Saudara jangan takut. Saya mau katakan ini dari dalam roh saya. Saudara jangan takut menghadapi apapun yang ada di dunia ini. Jangan takut dan khawatir. Kalau engkau ada di dalam track Tuhan, maka penggenapan firman akan terjadi. Hanya tinggal masalah waktu. Penggenapan firman akan terjadi. Dan dengar ini. Kalau engkau tahu, engkau sedang hidup di dalam generasi ini. Generasi ini adalah generasi terakhir. Artinya penggenapan firman pasti terjadi. Ya Allah kita yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat kehidupan Yusuf,
ketika Yusuf menjadi penguasa, itu bukan hanya penggenapan janji atau penggenapan firman yang Tuhan berikan kepada Abraham, tetapi itu juga mimpi yang menjadi kenyataan dalam hidup Yusuf. Karena sebelumnya Tuhan memberikan Yusuf mimpi. Bahwa gandum saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada gandumnya. Gandumnya tetap tegak berdiri. Dan itu terjadi. Saudara-saudaranya datang kepada Yusuf dan sujud menyembah. Kalau kita dapat mimpi dari Tuhan, itu pasti terjadi. Dengar saudara. Kalau engkau mendapatkan mimpi dari Tuhan, engkau tidak perlu melakukan apa-apa untuk menggenapinya. Engkau tinggal ikuti saja Tuhan maunya bagaimana, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Saudara perhatikan, secara lahiriah, Yusuf itu tidak ada modal untuk menjadi penguasa. Ingat, track recordnya Yusuf. Dia ini dari bangsa peternak, bukan petani. Gandum itu bicara seorang petani. Seorang peternak, kalau masuk dalam pertanian, itu harus adaptasi lagi. Dan kita juga tahu, Yusuf sebagai bangsa peternak, dia tidak ikut membawa kambing domba. Tidak ikut menggembalakan kambing domba ke padang penggembalaan. Yusuf ada di rumah. Saudara-saudaranya. Jadi secara lahiriah Yusuf tidak punya modal. Lalu track record yang lain apa? Dia menjadi budak. Budak sampai selama-lamanya tidak pernah akan menjadi penguasa. Ini bukan hanya pengusaha. Ini penguasa. Seorang budak tidak akan bisa menjadi penguasa. Karena pada zaman itu yang namanya budak artinya sudah tidak memiliki kehidupan yang normal lagi. Budak hidupnya itu di tangan tuannya. Lalu sudah menjadi budak, sekarang jadi narapidana. Narapidana lebih parah lagi. Sebagai tahanan politik tidak punya hak untuk bisa masuk dalam pemerintahan. Saudara tahu, tahanan politik tidak boleh masuk dalam pemerintahan. Menjadi menteri aja nggak bisa. Tapi Tuhan, di tangan Tuhan, apa yang dibangun oleh manusia diruntuhkan. Sekarang Tuhan pakai Fir'aun. Fir'aun sendiri yang berkata, tidak ada orang yang berakal budi lebih dari engkau. Karena engkau apa? Engkau memiliki roh Allah. Jadi kalau kita punya roh Allah, maka orang-orang di luar bisa melihat keberadaan kita. Engkau punya roh Allah sehingga engkau berakal budi. Jadi secara lahiriah tidak ada modal sama sekali. Dia tidak punya pengalaman untuk menjadi seorang pemimpin. Sekalinya dia menjadi pemimpin budak, dia masuk dalam penjara. Di penjara, dia mau jadi pemimpin gimana? Terpenjara. Tapi Tuhan setting sedemikian rupa. Kenapa? Mimpi yang berasal dari Tuhan pasti akan menjadi kenyataan. Firman yang Tuhan berikan pasti akan menjadi kenyataan. Dalam hidup Yusuf sudah ditetapkan bahwa penggenapan firman harus terjadi. Proses yang dialami oleh Yusuf tidak berhubungan dengan hasilnya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, hubungannya di mana? Hubungannya di dalam roh. Hubungannya Yusuf penuh dengan roh Allah. Itu hubungannya di situ. Secara lahirnya tidak ada hubungan. Mana ada bekas budak mau diangkat menjadi penguasa. Ini bukan presiden. Ini raja. Yang kekuasaannya kalau ngomong itu adalah undang-undang. Tinggal tulis, mau pakai tulisan tangan, mau pakai mesin ketik, mau pakai komputer. Kalau ada cincin meterai raja, maka itu langsung menjadi undang-undang. Dan di tangan Yusuf sudah ada cincin meterai raja. Oh, haleluya. Secara lahiriah tidak mungkin. Tapi secara roh sangat mungkin.
Secara roh, Yusuf punya modal yang cukup. Karena dia punya Tuhan. Dia punya roh Allah. Di dalamnya ada roh Allah. Dia punya firman. Dia punya mimpi yang berasal dari Tuhan. Modalnya cukup secara roh. Itu sebabnya dia bisa dituntun. Bayangkan saudara. Tuhan sangat tahu waktu yang tepat. Kalau mengikuti waktunya dari Yusuf. Yusuf tidak pernah akan menjadi penguasa. Ketika juru minuman masuk ke dalam penjara. Yusuf sudah minta juru minuman. Untuk juru minuman bicara kepada Fir'aun. Supaya Yusuf dikeluarkan dari penjara. Kalau juru minuman ingat apa yang dikatakan oleh Yusuf. Dia katakan kepada Fir'aun. Fir'aun melepaskan Yusuf. Maka Yusuf akan menjadi warga biasa. Karena saat itu Fir'aun belum mimpi. Tuhan tahu waktu yang paling tepat untuk kita. Kalau engkau tahu isi hati Tuhan, engkau akan mengikuti saja. Sehingga waktumu dan waktu Tuhan menjadi sama. Tidak ada waktu buatan manusia lagi. Tapi waktu dari Tuhan. Ketika Yusuf menyerahkan semuanya. Selama 2 tahun. Tiba-tiba juru minuman itu bisa lupa. Heran. Begitu keluar penjara. Apa yang dikatakan oleh Yusuf. Dia lupa semuanya. Setelah 2 tahun justru dia baru ingat. Mana ada saudara. Setelah 2 tahun baru ingat. Kalau ingat juga paling seminggu, 2 minggu. Ini setelah 2 tahun. Kenapa harus 2 tahun? Karena 2 tahun itu. Yusuf harus diproses lebih lagi. Karena Tuhan tahu masa depan Yusuf. Yusuf sendiri tidak tahu masa depannya. Tapi Tuhan tahu masa depan Yusuf. Dia akan menjadi seorang penguasa. Itu sebabnya Yusuf harus diproses lebih lagi. Bukan diproses dengan keahlian dunia ini. Tapi diproses di dalam roh. Yusuf harus mengikuti tuntunan Tuhan. Yusuf harus mengikuti tuntunan roh. Yusuf harus berendam lagi di dalam firman. Dan ketika 2 tahun Yusuf lulus. Oh saudara. Ketika saudara diproses dan lulus. Maka Tuhan tidak pernah menunda-nunda berkat yang akan diberikan kepadamu. Dan kalau Tuhan memberikan berkat. Itu bukan berkat kecil. Ketika Yusuf keluar. Perhatikan. Waktu Fir'aun berkata-kata. Yusuf selalu menjawab. Allah yang bisa mengartikan mimpi. Bukan aku lagi. Akunya sudah tidak ada. Artinya Yusuf sudah lulus. Lalu ketika dikatakan. Inilah yang harus tuanku perbuat. Yusuf tidak mengajukan diri. Saya bisa lakukan ini. Saya bisa lakukan ini. Karena itu semua dari Tuhan. Yusuf katakan. Ide yang dari Tuhan. Semua diberitahu. Dan ketika diberitahu, tidak tunggu lama. Saat itu juga, Fir'aun memutuskan, Yusuf, engkau menjadi penguasa. Dan bukan sampai di situ saja. Setelah diputuskan, langsung dilantik. Saudara tahu, untuk menjadi menteri setelah diputuskan oleh presiden, itu nggak langsung dilantik. Tapi Yusuf berbeda. Di negeri orang. Dia akan menjadi penguasa. Penguasa yang ada. Pada saat itu juga. Enggak tunggu sejam 2 jam lagi. Tapi pada saat itu juga. Engkau menjadi penguasa. Lalu setelah menjadi penguasa. Sekarang aku melantik engkau. Setelah dilantik. Diberikan kalung emasnya. Kalung emas Fir'aun. Jadi orang tahu kalau yang memakai kalung emas ini adalah penguasa. Diberikan cincin. Artinya wewenang Yusuf penuh. Cincin meterai. Jadi kalau dulu meterai itu bukan seperti sekarang. Tapi itu bentuknya cincin. Jadi kalau ada surat dia tinggal tekan saja cincinnya. Itu sudah menjadi undang-undang. Lalu bukan hanya sampai di situ saja. Bukan hanya sampai dilantik. Langsung saat itu juga di-establishkan. Tidak tunggu lama. Kalau kita mengikuti waktu Tuhan.
Kalau waktu itu sudah tiba, Tuhan tidak pernah akan menunda-nunda waktunya. Tuhan langsung bertindak. Yusuf langsung setelah ditetapkan, setelah diputuskan, saat itu juga dilantik, saat itu juga diestablishkan. Jubah maha indah yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf sudah hilang. Diambil oleh saudara-saudaranya. Dan sekarang Yusuf menerima jubah. Bukan jubah sebagai seorang anak, tapi jubah sebagai seorang penguasa. Tuhan memberikan yang lebih. Lalu saat itulah di-establishkan. Yusuf dinaikkan ke kereta. Semua rakyat Mesir tidak boleh menolak. Karena ini adalah keputusan dari penguasa yang dahulu. Dari penguasa, dari Fir'aun. Mereka semua harus menghormati Yusuf karena Fir'aun. Tuhan memakai orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk menaikkan Yusuf. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bangsa Israel ketika ada di dalam pembuangan, kembali lagi untuk membangun Yerusalem. Waktu Raja Kores yang memerintah. Kores bukanlah anak Tuhan. Bukanlah orang percaya. Tetapi Tuhan memakai Kores. Oh, saudara tahu. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk membuat janji dan firman-Nya digenapi. Untuk membuat mimpi yang pernah diberikan Tuhan kepada saudara menjadi kenyataan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk semuanya terjadi. Ketika Yusuf lulus dari proses, banyak hal terjadi dalam satu hari. Yusuf dipanggil oleh kepala penjara, langsung keluar. Di hari yang sama, keluar. Saat itu juga Yusuf mulai dicukur, rambutnya juga digunting. Karena harus rapi menghadap Fir'aun. Diberikan wangi-wangian, di penjara tidak pernah pakai minyak wangi. Ada hal yang baru pertama kali Yusuf terima. Mulai terima. Dan Yusuf baru melihat sinar matahari lagi. Saudara tahu. Di dalam kita ada matahari abadi, yaitu Tuhan sendiri. Ketika Yusuf melihat matahari, saat itu kehidupannya berubah. Saat itu pertama kalinya seorang Ibrani bisa menghadap Fir'aun. Pertama kalinya. Pertama kalinya seorang Ibrani bisa berkata-kata kepada Fir'aun. Bukan mengikuti apa yang Fir'aun katakan, tetapi yang memberikan nasihat kepada Fir'aun. Baru pertama kali. Dan baru pertama kali Yusuf ditetapkan orang Ibrani pertama. Dan setelah itu kita tahu tidak ada lagi yang menjadi seperti Yusuf. Saudara tahu ketika saudara dilahirkan, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang spesial untuk saudara. Dan dalam kehidupan orang lain mungkin tidak ada. Yusuf dilahirkan untuk menjadi penguasa di Mesir. Setelah Yusuf tidak ada lagi penguasa di Mesir yang dari Israel. Semuanya Fir'aun, Hanya Yusuf. Yang namanya tetap Yusuf. Dan Fir'aunnya masih ada. Yusuf dipakai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan itu yang terjadi. Dan Yusuf melanjutkan apa yang dilakukan oleh Abraham. Yaitu menjadi brother's keeper. Abraham ketika hidup, dia memelihara hidup Lot. Yusuf ketika menjadi penguasa, saudara-saudaranya datang. Yusuf tidak mendendam, tapi dia menjadi brother's keeper. Saudara-saudaranya diangkut semua ke Mesir. Tapi diberikan satu daerah tersendiri yaitu tanah Goshen. Tanah yang spesial. Diberikan kepada saudara-saudaranya. Sehingga bukan hanya saudara-saudaranya, bapak dan saudara-saudaranya hidupnya terpelihara.
Karena kalau mereka masih tinggal di Kanaan, terlalu jauh. Kalau gandumnya sudah habis, perjalanan itu cukup jauh. Nanti ada yang kelaparan. Yusuf tidak mau dari saudara-saudaranya, dari bapaknya ada yang kelaparan. Yusuf menjadi brothers keeper. Ya, bawa semua masuk ke tanah Goshen. Yusuf memelihara kehidupan bapak dan saudara-saudaranya. Kalau saudara diangkat Tuhan, menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang sangat diberkati, ingat, saudara harus menjadi brothers keeper. Lihat orang tuamu. Perhatikan siapa bapakmu. Perhatikan saudara-saudaramu. Itu harus dipelihara. Karena Tuhan mengangkat kita untuk menjadi alatnya. Menjadi sarananya. Yusuf dengan akurat melakukan semua yang Tuhan inginkan ketika dia menjadi penguasa. Haleluya. Pejamkan matamu. Izinkan Roh Kudus berkata-kata di dalammu. Izinkan Tuhan berkata-kata di dalammu. Haleluya. Kalau Tuhan bisa memberkati Yusuf sedemikian rupa, ingat, ini tertulis di dalam Alkitab. Apa yang tertulis di dalam Alkitab bisa terjadi di dalam hidup kita. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga. Dan selalu ada yang istimewa yang Tuhan bisa lihat dari engkau. Ketika engkau memberikan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, engkau menjalani prosesnya, maka Tuhan akan menempatkan engkau di posisi yang seharusnya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendirian. Ketika kami lulus proses, kami tahu berkat Tuhan selalu menanti di depan kami. Itu sebabnya yang kami perlukan, kami hanya berjalan sesuai dengan yang Engkau inginkan. Maka kami akan melihat itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar Roh Kudus menjamah. Terjadi perubahan. Di dalam nama Yesus terjadi perubahan. Kami percaya Tuhan. Ketika kami mempersembahkan hidup kami. Maka kami akan mendapatkan perkenanan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bekerja terus dalam hidup kami. Sampai kami menunaikan semua tugas yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya.